Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innalhamda wa syukra lillah. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Al-qail fi haditsihi syarif. Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa para sahabat, di detik-detik terakhir di hari yang ketujuh di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, artinya kita sudah seminggu melaksanakan ibadah puasa, kita stay at home, kita tarawih di rumah, kita puasa di rumah, kita melaksanakan ibadah di rumah. Semoga apa yang sudah kita lakukan selama ini, selama satu minggu di dalam bulan suci Ramadan ini, Allah terima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah, setiap datang bulan suci Ramadan ini pertanyaan selalu acap kali masuk ke kita, yaitu berkaitan dengan berpuasa tetapi meninggalkan sholat. Apa hukumnya? Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa tetapi dia meninggalkan sholat, sungguh dia telah meninggalkan rukun yang terpenting di dalam rukun Islam yang 5 itu. Setelah membaca 2 kalimat syahadat, yaitu tauhid, berkaitan dengan keislaman kita, maka rukun yang terpenting yang kedua adalah sholat. Nah, urutannya juga setelah 2 kalimat syahadat, setelah tauhid adalah sholat. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Sholat itu kan tiang agama. Sholat itu kalau kita tidak melakukan sholat, berarti kita meruntuhkan agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia meruntuhkan agamanya. Na'udzubillah. Nah, jadi tidak ada manfaatnya dia berpuasa kalau dia meruntuhkan agamanya. Nah, sholat juga kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahli Sunan, Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Na'udzubillah. Artinya perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya berarti sama dia dengan orang kafir. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Nah, jadi sekali lagi puasanya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena orang kafir tidak diterima amal ibadahnya. Amal ibadahnya tidak diterima sama sekali. Maka kalau kita tidak melakukan sholat, berarti amal ibadah kita pun tidak diterima. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi rukun Islam yang 5 itu satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Sinkronisasi antara 5 rukun ini, mulai dari 2 kalimat syahadat, sholat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa, dan ibadah haji jika mampu. Ini adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalaulah dia hanya melakukan ataupun membayar zakat saja, yang lainnya tidak, sama saja. Dia sholat tetapi dia tidak puasa, sama juga. Dia hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang 4-nya tidak dilakukan. Na'udzubillah. Artinya tidak ada manfaatnya. Jadi jangan sampai kita capek-capek menahan lapar dan dahaga, kita berpuasa, tetapi kita tidak melaksanakan perintah-perintah yang wajib kita lakukan yang lainnya. Berarti dia berpuasa, dia tidak menjalankan perintah Allah. Ketahuilah, ada unsur riya di sana, ada unsur sum'ah, ada unsur ujub, macam-macam. Ada penyakit hati ketika kita melaksanakan suatu ibadah.
Jangan sampai karena tujuan kita bukan hanya karena Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena sesuatu. Nauzubillah. Semoga ini bermanfaat. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya untuk dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.